Pernah nggak sih kalian satu kos sama teman pelit? Yang saking pelitnya itu kita minta air putih aja dia terpaksa buat ngasih. Ini pengalaman aku satu kos sama teman yang pelit. Nah, waktu awal masuk kuliah dulu, kita baru kenal dan dia ngajakin aku kos bareng. Katanya biar lebih hemat gitu. Di situ aku belum tahu kalau dia itu benar-benar pelit. Padahal sebelum kita masuk kos bareng, waktu lagi acara ospek gitu, kita ada jam makan siang. Di situ aku lupa bawa air minum. Kalau buat beli lagi tuh nggak bisa keluar karena di situ ada refill air minum. Tapi aku nggak bisa ambil karena aku nggak punya tempatnya. Ketepatan saat itu aku lagi makan sama dia bawa tempat air minum yang gede, terus isinya penuh. Akhirnya aku minta air minum ke dia dan dia tahu kalau aku nggak bawa air minum. Dan pas aku minta itu, dia jawabnya itu sampai 2 menit. Mungkin karena nggak tega ngeliat aku yang udah kehausan, yang awalnya dia pura-pura nggak denger aku minta air minum dia. Akhirnya dia ngasih, tapi sepanjang aku minum matanya itu nggak berhenti ngeliatin aku. Dan saat itu dia langsung berhenti makan buat mastiin aku nggak ngabisin air minumnya dia. Karena dia ngeliatin aku sambil minum, akhirnya aku nggak berani minum banyak-banyak. Padahal di situ ada air refill. Nah, saat aku udah selesai minum, disitulah dia baru nggak ngeliatin aku lagi dan lanjut makan. Aku masih berpikir positif tentang dia, sampai akhirnya kita udah satu kos bareng. Dia ngajak aku untuk masak bareng biar lebih hemat. Pas kita udah satu masakan dan waktunya kita untuk makan, sepanjang aku ngambil nasi, ngambil lauk, itu nggak henti-hentinya dia ngepelototin aku dan ngeliatin isi piring. Sampai pernah aku sengaja belakangan buat makan karena aku takut dipelototin sama dia. Nah, pas dia dengar aku mau makan, di situ dia langsung datang ke dapur buat mantau piring aku. Takut aku ngambilnya kebanyakan. Saking pelitnya dia. Oh ya, kemarin ada video yang lewat dari FYP aku. Di situ dia nunjukin lagi dipukulin sama anak majikannya. Dan gara-gara itu aku jadi keingat sama kejadian beberapa tahun yang lalu. Jadi dulu aku sama temanku itu sempat kerja sama orang dan dia itu punya anak 2, masih kecil-kecil banget. Yang paling besarnya itu sekitar kelas 3 SD dan yang paling kecilnya itu belum masuk TK ataupun PAUD. Nah, selama kita kerja di situ, anak yang kecilnya itu suka banget mukulin kita. Bahkan di depan mamanya sekalipun, mamanya nggak pernah larang ataupun marah. Jujur, walaupun anak kecil, kita kesel banget karena menurut kita itu kebiasaan yang buruk banget yang seharusnya itu masih bisa dikasih tahu sama anaknya. Kayak misalnya kita larang buat jangan mukul orang, tapi walaupun di depan mamanya kita nggak segan-segan buat ngasih tahu sama tuh anak supaya sama orang itu disayang, jangan dipukulin. Tapi anaknya itu nggak pernah jera buat mukulin kita. Gimana mau jera coba, mamanya aja nggak larang. Semakin lama kita kerja di sana, di situ kita makin sering ngeliat kalau anaknya yang paling besar yang masih kelas 3 SD ini ternyata sering banget mukulin si anak yang paling kecil ini. Dan walaupun di depan mamanya itu nggak pernah ngelarang. Bahkan walaupun si anak paling kecil ini udah terbanting. Setelah kita tanya sama mamanya ini, kata mamanya anak-anaknya cuma butuh perhatian dari dia, sementara dia nggak punya waktu buat ngobrol sama mereka ataupun buat main. Dari situlah mamanya ini ngebiarin anaknya buat lakuin hal yang mereka suka karena dia sadar dia nggak ada hak untuk melarang. Soalnya dia pun nggak pernah ada waktu untuk anak-anaknya. Jujur, itu alasan yang nggak masuk akal banget buat kita karena anak kecil kalau kasar itu nggak bisa dibiarin, apalagi teman-temannya juga sering dipukulin. Bahkan ada anak bayi yang main ke rumahnya pun itu sampai dicubitin semua sama dia. Anehnya mamanya ini nggak pernah larang juga walaupun si mamanya si bayi ini tadi udah menjerit. Itu salah satu alasan bikin kita nggak betah kerja sama dia. Kita ngerasa dia biarin anaknya mukulin orang, tapi dia juga biarin kalau anaknya dipukul sama kakaknya. Entah bentuk kasih sayang apa itu. Nah, setelah beberapa lama kejadian itu, gak sengaja waktu aku masuk ke dalam rumah mereka, saat itu suaminya tadi lagi tidur-tiduran di ruang depan. Nah, pas aku lewat, saat itu aku mau ke arah dapur, ketepatan anaknya yang paling besar tadi berdiri di depanku. Dia berjalan juga ke arah dapur. Di situ kita melewati ayahnya yang lagi rebahan tadi. Tapi karena si anak ini duduknya paling depan dan dia yang lebih dulu lewat, si ayahnya ini tadi gak nyadar kalau aku ada di belakang si anaknya tadi. Nah, pas anaknya ini lagi jalan melewati si ayahnya tadi, dalam posisi sedang berbaring, dia langsung menyangkal kaki anaknya yang lewat sampai anaknya ini tersungkul dan terpental yang akhirnya jatuh. Si anaknya ini langsung menjerit kesakitan. Tadinya aku pikir nggak disengaja, ternyata ayahnya ini sengaja. Dan saat melihat si anaknya yang paling besar ini udah terjatuh, dia malah ketawa dan nggak bergerak dari tempat tidurnya sama sekali. Dia masih lanjut rebahan sementara anaknya ini udah menangis kesakitan. Dari situlah aku tahu kenapa anak-anak
anaknya begitu kasar. Diputusin sama pacar gara-gara nggak mau cuci piring waktu main ke rumahnya. Ini terjadi sama teman dekatku sendiri. Kejadiannya udah 2 tahun lalu tapi masih membekas sampai sekarang. Nah, ceritanya temanku ini diajak buka puasa bareng di rumah pacarnya tadi. Dia dijemput sekitar jam 5 sore dan sampainya di sana ternyata makanannya belum selesai. Orang-orang di rumah pacarnya itu masih sibuk masak di dapur, termasuk kakak-kakak dan keluarganya yang lain kecuali mamanya. Pas nyampe, dia langsung duduk di ruang tamu dan ngomong sama mama pacarnya tadi. Mereka ngobrol banyak sampai akhirnya nggak kerasa tiba-tiba udah mau buka puasa. Pas diajak ke dapur buat siap-siap buka puasa, ternyata meja makannya belum disiapin. Temanku ini udah langsung duduk sambil ngeliatin keluarga yang lainnya pada nyusunin makanan ke meja. Emang sih saat kejadian itu nggak ada yang nyuruh atau negur dia. Semuanya tampak ramah, bahkan ketika dia berdiri untuk membantu, mereka malah menyuruh temanku ini tadi duduk lagi. Akhirnya buka puasa semua berjalan dengan lancar. Sekitar jam 8 malam, temanku ini pulang di saat keluarga yang lainnya lagi sibuk cuci piring. Nah, pas dia nawarin diri buat bantu, keluarganya menolak dengan alasan ya udah nggak apa-apa. Dan akhirnya dia mutusin buat pulang. Saat di perjalanan si cowok ngantar dia, cowoknya masih baik-baik aja. Sampai keesokan harinya tiba-tiba si cowoknya ini mutusin dia. Dan ternyata apa? Alasan si cowok ini mutusin dia karena keluarganya pada nggak suka gara-gara temanku ini nggak bantuin cuci piring atau nggak bantuin masak waktu main ke rumah si cowok tadi. Padahal temanku ini bilang dia udah nawarin dirinya tapi ditolak. Gila sih, sebenarnya si temanku ini salah juga sih. Seharusnya walaupun ditolak kayak gitu, dia harus tetap maksa karena itu kan cuma nguji. Kalau kalian jadi temanku itu, kalian mau tetap cuci piring atau enggak?